Jadi kita berharap nanti mendatang itu masyarakat Kota Pasuruan nggak lagi menggantungkan pada bantuan sosial. Lah iso kan juga terima bansos lu ya bermartabat toh timbang. Bansos itu kalau lihat jumlahnya coba jangan mencek. BPNT cuma 200.000 sebulan. Ada suatu ketika pengaduan ke kami yang mengatakan bahwa ada penyelewengan bantuan di sana. Pemaksaan untuk beli bahan makanannya di suatu tempat gitu. Akhirnya kami turunkan tim lapangan. Ya mereka itu ternyata gawe akune bapake. Di Kota Pasuruan ini pun bahkan ada rumahnya 2 lantai, terima bantuan Pak. Alasannya warisannya wong tua. Tapi cete api omahe Pak. Cete api. Coba rumah oma seperti itu aja orang miskin nggak akan mampu Mas Hasan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan program Apa Bisa Bisa Apa. Nah, sekedar Purwowarmo tahu, jadi program ini memang kita desain untuk menjadi bagian dari sosialisasi dan oleh teman-teman OPD. Teman-teman OPD kira-kira mau ngapain nih sepanjang 2023? Karena kemarin kita jarang sekali tahu dan ngerti apa sih yang dilakukan oleh OPD baik di kota maupun kabupaten. Nah, kebetulan telah hadir di studio Pak Kokoh Ari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, beliau ini Kepala Dinas Sosial ya, Pak. Kepala Dinas Sosial di Kota Pasuruan. Nah, kita pengen tahu nih, Pak Kokoh ini sepanjang 2023 ini mau ngapain gitu. Kalau kita lihat ke belakang kemarin di 2000 misalkan yang paling sering disorot ketika ngomong soal dinas sosial itu adalah paling peka orang itu mesti yang dilihat garis kemiskinan. Kemiskinannya seperti apa? Apakah turun ataukah naik? Nah, cuman kebetulan kalau di data BPS memang sekalipun di angka besarnya masih sama ya, masih di 13%, tapi ada sedikit berkurang ya, 13,02 ya kalau nggak salah. 13.000 jiwa. 13.000 jiwa. Bukan persen ya itu. 6%, 6, sekian persen. Okay. Nah, nanti kita akan dengar lebih detail apa sih yang dilakukan oleh Dinas Sosial, punya program apa aja gitu. Terutama untuk pengentasan kemiskinan. Belum juga misalkan bagaimana sih pemerataan pembangunan misalkan di Pasuruan wilayah utara, kemudian di wilayah selatan dan beberapa lokasi yang lain. Seperti itu. Jadi monggo Pak Kokoh barangkali bisa di ini gitu. Iya, ngomong apa sih aku ki Mas Hasan? Bebas ya Pak, kita santai-santai aja. Jadi gini Mas Hasan, di 2023 Dinas Sosial itu sebetulnya yang paling utama adalah data dulu. Nah, jadi sejak awal ini kami sudah lakukan verifikasi terhadap data penerima bansos. Jadi yang kita utamakan adalah P3KI, penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, yang ditargetkan 2024 nanti itu adalah 0% di seluruh Indonesia. 0%. Nah, kita sekarang punya di Desil 1 yang tingkat keparahannya tertinggi itu ada 4.011 KPM, KK. 4.011 KK. Kemarin bukan jiwa ya Pak, KK ya? KK. 4.011 KK itu dalam kemiskinan ekstrim. Nah, ini kita verifikasi ini sedang berjalan, insya Allah 10 hari target kita sudah bisa selesai. Nah, dari situ akan tergambar betul orang ini miskin ekstrim betul apa enggak gitu. Jadi miskin ekstrim itu berarti dia di bawah garis kemiskinan, pendapatan perorangan sekarang itu pengeluarannya hanya sekitar Rp10.300 per hari. Per hari. Makanya kalau dibikin 1 bulan itu sekitar 300.000 sekian. Nah, itu kita cek dulu mereka, karena yang ekstrim ini harus kita tangani dulu. Nah, dari analisa kami dari 4.011 KK itu ada 1.837 KK sudah menerima BPNT dan 1.323-nya itu penerima bantuan PKH. Nah, ini kita cek lagi apakah betul nanti selebihnya itu dan seterusnya itu dia berada dalam kemiskinan ekstrim atau tidak. Nah, ini kita lakukan verifikasi di lapangan. Sekarang sedang berjalan. Semoga nanti ini bisa segera ada hasil. Karena kami
juga dituntut untuk segera verbal, dilakukan berita acara, kemudian kita kirimkan datanya ke pusat juga. Apa juga dari 4011 ini sudah terentas berapa orang misalnya yang tidak layak untuk menerima bantuan atau tidak dalam kemiskinan ekstrim tadi itu. 4011 itu setara berapa persen dari total penduduk kita? 4011 ini dari total apa dulu? Dari total jumlah penduduk di kita di Pasuruan. Kalau jumlah kakak kita kan sekitar 60 ribuan. 60 ribuan kakak. Nah, jadi sekitar 4.000 berarti ya hampir 4, sekian gitu ya. Kalau 60 ribuan sekitar. Kalau 10 persennya 6 ya. Ya, berarti kurang dari 10%, sekitar 8%, 7%. Nah, sekitar itulah, Mas. Jadi tapi ini kan ekstrim loh ya. 4011 itu yang ekstrim. Nah, untuk diketahui bahwa penerima bantuan pemerintah saat ini itu jumlahnya itu yang bantuan pemerintah pusat itu 17.054 KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian dari bantuan APBD pun sudah ada juga 4.610 KPM. Jadi itu di luar yang ekstrim ini atau termasuk yang ekstrim termasuk di dalamnya. Tetapi makanya sedang kita cek verifikasi validasi apakah seluruhnya yang sudah kita ketahui itu ada 1.837 tadi penerima BPNT. Kemudian 1.323 itu penerima bantuan PKH. Kemudian ada 318 KK itu penerima bantuan pemerintah. Jadi masih ada 2.555 lah sekitar itu yang sudah menerima bantuan. Selebihnya itu masih kita cek. Ya, masih kita cek kondisinya seperti apa, layak atau tidak. Nah, nanti semoga data kemiskinan ekstrim ini tidak sebanyak itu juga. Kita berharapnya kan begitu. Ya. Nah, itu. Kan semakin besar bantuan untuk pemerintah akeh kan ya gak ngono Mas. Jadi kita kepinginnya nanti 4011 itu enggak 4011 lah gitu. Setidak-tidaknya yang sudah menerima bantuan itulah yang betul-betul miskin. Selebihnya kita harapkan enggak, tapi kita verifikasi lapangan untuk mengetahui nanti kondisi ekonominya bagaimana, tembok ya opo, atap pakai genting, listrik ya opo gitu Mas. Pendapatannya terutama berapa. Betul. Nah, itu. Kita cek lapangan, nanti ada foto rumahnya, ada geotaggingnya. Nantinya ke depan kami punya database nih Mas As'ad. Jadi setiap penerima bantuan sosial kita tuh tahu letaknya di mana orangnya itu, rumahnya di mana. Gitu. So, berarti sampai di tag untuk geolokasinya bareng. Ya. Jadi kita sedang lakukan, memang kami bertahap memang, tapi insya Allah sampai akhir bulan Maret kami targetkan seluruh yang di TKS selesai. Itu kepinginnya gitu. Jadi kita betul-betul terpetakan orangnya di mana, gambar rumahnya bagaimana, foto KTP ini jadi gitu, sampai segitu. Nah ini kita memang problem utama kita adalah data selama ini. Makanya nggak tepat sasaran, ada banyak orang yang notabene mampu terima bantuan. Sekali. Saya beberapa waktu yang lalu menerima pengaduan ada 40 orang dikasihkan ke saya. Di surat ke saya. Ini orang ini nggak terima bantuan segala macam. Kita cek nih. Kalau kita kan basicnya data, turunkan lapangan. Ternyata 10 orang sudah terima bantuan. Banyak yang nggak layak. Rumah itu api Pak, ono sing jerakan ning pasar Pak. Ya terima, mereka minta bantuan, minta lo nggak? Minta bantuan lo, gila nggak teman-teman? Jadi kita berharap nanti mendatang itu masyarakat Kota Pasuruan nggak lagi menggantungkan pada bantuan sosial. Lah iso kan juga terima bansos lu ya bermartabat timbang. Bansos itu kalau lihat jumlahnya coba jangan mencek. BPNT cuma 200.000 sebulan. Hanya untuk supaya dia tidak di bawah garis kemiskinan aja gitu. Kan. Pemerintah itu nggak ngasih bantuan itu kan supaya dia tidak berada di bawah garis kemiskinan aja, supaya mereka bisa survive gitu kan. Nah tapi bagi banyak, mungkin beberapa orang, mungkin banyak orang dianggap pemerintah nyangoni di kayak gitu Pak. Ini kenyataan. Ya itu jadi problem juga. Makanya kadang di beberapa tempat, gak apa-apa tak kasih bantuan, tapi mau nggak rumah itu rumah dikasih apa pelet menerima bantuan begitu. Tapi ya repot. Saya itu turun ke lapangan pada saat penyaluran bantuan. Ada banyak. Sepeda ya api Pak, teko itu. Yo tandane nek sing tepi malih Mas. Iya saya di sini betul. Terus main foto sama teman-teman. Saya suruh moto dari jauh tidak. Jadi tidak untuk saya publish tapi untuk pengetahuan kami bahwa seperti inilah kondisinya itu. Bahwa masyarakat ini bantuan ini dianggap sangu ae, pemerintah dikai duit, kayak tuku pulsa, kayak tuku jajan ngono bae nih. Padahal itu supaya mereka bisa
di luar di atas garis kemiskinan lah. Makanya berhasil ditukokno kan gitu, makanya ditukokno. Gitu aja. Pak, kalau misalkan kegiatan verifikasi data seperti itu menjadi agenda rutin Dinsos bukan sih Pak? Iya, agenda rutin kami. Misalkan gini, benar yang disampaikan Pak Koko tadi, misalkan hari ini mereka masuk, nah berikutnya belum tentu mereka masih termasuk sebagai masyarakat yang layak begitu. Nah untuk memastikan itu kan harus ada verifikasi terus kan, secara berkala 3 bulan sekali atau berapa begitu. Jadi kami ini berusaha, yang sekarang ada yang reguler, ya. Ada namanya usul sanggah, bisa ngusul, bisa nyanggah. Masyarakat misalnya punya tetangga terima bantuan, tapi sajanya dia itu nggak layak untuk terima bantuan karena mungkin ekonominya sudah baik dan seterusnya. Masyarakat bisa sanggah, tapi disertai dengan bukti-bukti, foto rumahnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang usul juga, usul bansos. Sekarang yang sedang kita verifikasi ada 392 kakak yang mengusulkan bansos baru. Mereka menganggap dirinya miskin, usul bansos baru. Itu kita lakukan juga verifikasi lapangan. Nah, di samping itu yang kita harapkan itu sebetulnya itu tadi mekanisme usul sanggah di masyarakat itu jalan. Makanya kami juga sosialisasi ke masyarakat bahwa kalau ono tonggo niku terima bantuan tapi sebetulnya nggak layak, songgon disanggah melalui websitenya Kemensos ada usul sanggah itu. Nanti kami juga terima di basis sistem kami. Jadi masyarakat sekitarnya juga boleh. Misalkan boleh. si A dapat, itu lumayan api. Boleh, tapi dengan data yang jelas. Nggak mungkin sampai terus nggak ada KTP atau pakai data orang lain. Ini terjadi juga. Ada suatu ketika pengaduan ke kami yang mengatakan bahwa ada penyelewengan bantuan di sana, pemaksaan untuk beli bahan makanannya di suatu tempat, gitu. Akhirnya kami turunkan tim lapangan. Ya mereka itu ternyata gawe akune bapake. Bapake wis sepuh, Pak. Umur sidak 65 tahun orangnya. Yang ngadukannya anaknya yang perempuan. Jadi mek krungu-krungu tanggane ngomong ku diadukan. Ketika kita cek betul ke lapangan dia enggak tahu apa-apa ternyata. Nah, itu yang maksud mekanisme sanggah pun demikian. Jangan sampai membuat capek kita pemerintah ini melakukan hal-hal yang enggak perlu. Yang mestinya kita bisa untuk kegiatan yang lebih produktif, kini akhirnya turun ke lapangan untuk sesuatu yang tidak ada buktinya, tidak bisa dibuktikan apa-apa, sia-sia gitu loh, waktu kita gitu loh Mas. Lebih waktu kita untuk verifikasi lapangan yang masalah usulan, ada pengaduan dari masyarakat, udah kita tidak apa-apa. Intinya seperti itu. Akhirnya minta maaf orangnya, buat surat pernyataan, gitu terus Pak. Jadi masalah sosial ini memang masalah yang berhubungan dengan manusia, ya. Sekecil apapun itu pasti jadi problem. Pasti orang yang nggak puas itu pastilah. Gitu. Dan mesti urusannya sensitif gitu. Sensitif. Micu ini kecil gitu. Pak, kalau per hari ini program apa aja sih Pak untuk program pengentasan kemiskinan begitu? Misalkan bantuan-bantuan kalau kemarin di zaman Covid itu kan banyak sekali kan variannya begitu. Nah, apakah itu juga masih berlangsung sampai hari ini atau kalaupun enggak untuk mencukupi yang masyarakat yang membutuhkan tadi apa gitu program? Nah, jadi begini, bantuan itu ada dari pusat juga, namanya bantuan pangan non tunai. Nah, yang saya sebut jadi 17.054 KPM, keluarga penerima manfaat. Juga kami ada bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas. Permakanan. Jadi mereka kita beri makan. Kemarin sudah berjalan 1 bulan, ini akan kita lanjutkan di 2023. Nanti ini berapa bulannya masih kami konsep. Sesuai dengan jumlah yang akan menerima, termasuk pada disabilitas tunggal. Jadi yang betul-betul tidak mampu lah. Gitu. Kemarin ketika kita selesai permakanan di Desember tuh ya banyak lansia itu yang ya ada yang nangis. Ini menurut laporan teman-teman di lapangan yang menyampaikan itu. Ya mereka berharap bantuan ini bisa diteruskan. Gitu, maaf, kami potong. Itu program baru, yang permakanan untuk difabel. 2022 itu memang baru kemarin kita lakukan. Nanti 2023 insya Allah sedang kita konsep untuk bulannya berapa bulan sesuai dengan kecukupan anggaran kami juga. Nah itu pelaksanaannya per hari ada petugas yang ngasih makanan atau seperti apa? Jadi diberikan pokmas yang mengerjakan kelompok masyarakat. Jadi per hari 21.000 itu anggarannya untuk setiap orang untuk makan sehari 3 kali gitu.
Dua kali, tapi akhirnya kita buat 3 kali karena kemarin waktunya jadi dimampatkan, anggaran yang kita terima itu di akhir-akhir, sehingga yang tadinya 2 kali diberikan 3 kali. Oleh Kemensos diperbolehkan kaitan itu, oke kita jadi buat 3 kali. Cukup Pak, 21.000. Ya, yang dikerjakan sendiri memang ini masalah sosial Mas, bukan masalah untung sing garap, untung nggak untung, ini masalah kelompok masyarakat yang kita berikan tugas untuk mengelola itu. Ya, artinya kan juga dengan kita membayangkan 21.000 paling banter itu kan 2 kali mungkin masih masuk akal. Itu pun paling lauknya telur gitu ya. Tapi kalau 21.000 kemudian 3 kali kita nggak ngerti. Enggak. Jadi setelah itu kan kalau jadi 3 kalinya itu berarti ditambah sekitar 7.000-an lah itu nanti. Jadi prinsipnya kita lakukan kegiatan itu, mereka menerima dengan wah kerja di sosial itu luar biasa Mas Hasan. Saya merasakan betul kedekatan dengan masyarakat itu, merasakan betul. Nah itu yang memang harus kita kawal sejak awal. Makanya program tadi sama BPNT ada permakanan. Kami juga ada bantuan APBD, bantuan APBD untuk yang tidak menerima bantuan pusat. Kami juga ada bantuan APBD untuk bantuan sosialnya. Sama dengan BPNT 200.000 per bulan. Memang ini kan kita rencanakan karena COVID ini kan sudah mulai reda nih Mas Hasan, sehingga memang diharapkan bantuan nanti juga tidak semakin meninggi. Semestinya ada banyak masyarakat setelah kita beri bantuan sosial mereka keluar dari area miskin tadi itu. Jadi kalau kita semakin tahun itu bantuannya tambah banyak kepada masyarakat yang tambah banyak, artinya masyarakat miskin tambah banyak. Makin banyak, betul. Nah itu. Jadi memang kita anggarkan ini lebih kecil dari tahun yang lalu, tapi kita sudah memperhitungkan. Seperti kami kemarin sudah sempat verifikasi ada 4.588 KK yang kita verifikasi di lapangan itu hanya 3.000-an, 3.118-an kalau masalah itu yang valid dari 4.610 tadi itu. Jadi tidak banyak yang valid dalam arti begini. Kita ini kan kalau mengikuti indikator kemiskinan betul itu lebih banyak lagi orang yang masuk tidak layak. Tidak layak. Karena saiki listrik wis akeh sing 900 to, Pak. Iya. Tembok ya pakai tembok, arang sing pakai kayu. Apa itu? Kayu apa sih jenis kayu? Pring-pring apa jenis? Gede kayak gitu kan. Lantai itu kalau kota mungkin hampir pasti nggak ada. Enggak kayak gitu. Itu yang kita maksud. Tapi makanya ini sedang kita sembari nunggu peraturan Mensos, kita ingin bikin kriteria kemiskinan untuk kota. Saya sudah kemarin nyampaikan pada teman-teman DPRD, mereka setuju dengan itu. Nanti kita buat kriteria kemiskinan untuk kota Pasuruan itu seperti apa. Gitu. Karena tidak mungkin sama tiap daerah. Kementerian Sosial pun ketika akan menurunkan Permensos itu masih juga akan dikembalikan ke daerah nanti. Jadi daerah yang akan menentukan nih kriteria kemiskinan itu sampai sabiro sih. Ya, karena kalau bener sih Pak Kowo, kalau ngikutin itu agak berat, tanahnya lantainya masih tanah. Nah, enggak ono. Temboknya gede, gimana? Golekan wis angel. Makanya kita dari indikator itu harus ada lah yang terutama dari masalah penghasilan. Itu yang paling utama dulu. Jadi kalau yang bersangkutan itu penghasilannya memang delok rumah ya kan. Sekarang itu sudah dilihat Mas. Baik pusat itu sistem kita itu sudah lihat itu bisa dilihat rumahnya kayak apa. Jangan dikira loh ketika ngomong Pak iku omahe warisan orang tua. Ngono kan orangnya mesti beralasan kan. Oh, ini warisan orang tua walaupun begini ini warisan orang tua begitu kan. Tapi ketika dicek di geotagging dicek rumah itu ternyata hari-harinya sepeda motor parkir loro ning kono Mas. Ini ada terjadi Mas. Jadi saya ketika masuk ke Kemensos, saya langsung datangi pusat data informasinya Kemensos. Saya ingin tahu sih kondisiku bisa jadi apa sih di Kutoi, Kota Pasuruan. Masyarakat ini bagaimana sih kondisinya? Nah, itu saya diperlihatkan. Ini loh banyak Pak. Nah, jadi di foto-foto itu kita memang ada, cuman kan mereka simpan itu memang yang untuk contoh buat kota. Jadi di foto-foto itu rumah di situ ada tumpuan beras, ning gunung akeh, ngono kan. Terus ada motor 2. Saya diminta untuk coba diacak gitu. Saya ngambil data yang terima bantuan, kita acak, kita lihat rumahnya, rumahnya bagus. Di Kota Pasuruan ini pun bahkan ada rumahnya 2 lantai, terima bantuan Pak. Alasannya warisannya wong tua. Tapi cete api omahe Pak. Cete api.
Coba rumah oma seperti itu aja orang miskin nggak akan mampu Mas Hasan. Jadi kalau listriknya aja miskin berapa gitu ya? listriknya aja berapa? Oma lek sampean ya saya enggak ngomong ya. Ini orangnya mampu, keluarganya memang mampu. Nah, jadi kayak begitu dan ini banyak sekali. Mungkin di berbagai daerah seperti itu. Maka kami di Dinas Sosial sekarang itu berusaha, itu dulu yang kami kerjakan sejak awal tahun ini, itu dulu. Sehingga nanti penerima bantuan, nah ini kan bulan depan kita mau salur bantuan. Saya kepingin salur bantuan ini tidak lagi ditumpuk berapa bulan begitu, tapi 2 bulan, supaya tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif, Mas. Lek kita kasihkan misalnya 6 bulan, 200 kali 6 bulan itu 1,2 juta, Mas. Kok gak digawe tuku memang Mas itu Mas, kayak tuku pulsa, kayak tuku HP, kayak tuku apa gitu. Nah, kalau kita kalau tiap bulan memang penanganannya agak rumit kan, SPJ segala macam, makanya kami bikin 2 bulan dulu. Nanti kalau memang itu berhasil 2 bulan, kita bisa tiap bulan. Sehingga mereka terima ya 200, ya itu digawe keperluan yang sehari-hari gitu loh. Dikek no kabeh. Nah, itu dipakai konsumtif pasti. Skincare. Kayak gitu. Dianggap sanggup mbek wong-wong gitu, Pak. Nah, nanti setelah kita selesaikan verifikasi seluruhnya terhadap penerima bantuan dulu. Prioritas awal adalah kita verifikasi terhadap penerima bantuan, baik pusat maupun penerima bantuan APBD. Nah, setelah itu kita melangkah ke seluruh yang ada di DTKS kita. Jumlah KK di DTS kita itu ada 44.489 KK sekarang. 44.000 dari 62.000 KK. Itu dan 57%, Pak, masuk di DTKS, Pak. Kesulitannya apa, Pak Hasan? Ketika mereka masuk di DTKS, yang dituntut mereka apa? Bantuan. Aku mlebu di DTKS tapi gak terima bantuan. Bayangin, mosok ono 57% penduduk KPM di Kota Pasuruan tuh melarat kabeh ngono kan gitu. Nah, yang belum dipahami masyarakat seringkali itu DTKS itu ada 3 komponennya. Yang pertama adalah PPKS, pemerlu kesejahteraan sosial. Ya, jadi sopo itu? Ya gelandangan, ya pengemis, ya fakir miskin, ya disabilitas dan seterusnya. Kemudian data kedua itu data bansosnya. Nah, data bansosnya ini. Jadi bukan ini pun kadang bansosnya belum ada juga di situ. Kemudian data yang ketiga ini data potensinya, potensi kesejahteraan sosialnya. Jadi di situ ada TKSK, ada Tagana dan segala macam. Itu juga masuk di TKS. Jadi seringkali masyarakat menganggap kalau saya sudah masuk di TKS mestinya saya terima bantuan, sampai sekarang belum ada. Dan lucunya lagi seringkali kita mendengar, melihat bahwa teman-teman yang merasa tidak mampu ini tidak melapor, Pak. Kepingin itu aku gak mampu iki, aku kudu kayak ono bantuan, tidak begitu juga. Pemerintah ini kan gak akan tahu jenengan tuh butuh bantuan apa enggak kalau tidak melapor. Kalau enggak minta, aku jaluk bantuan, kan gitu mestinya. Ada juga teman-teman PPKS, pemerlu kesejahteraan sosial itu juga nggak butuh bantuan, nggak mau juga terima bantuan. Ada di Kota Pasuruan. Ini luar biasa. Saya juga acungi jempol ketika dia memang perlu, dia orang miskin, tapi nggak mau dibantu. Masih berasa sanggup, Pak. Itu ada juga, Mas. Ya, itu kita saya luar kayak Mas. Panjang banget dan memang itu. Di samping bansos-bansos itu untuk pengentasan kemiskinan itu juga ada penanganan atau disabilitas. Nah itu yang mau tak tanya, Pak. Paling tidak di timnya Dinsos ada nggak yang kemudian petugas yang secara khusus mau memantau atau memverifikasi itu? Karena seringkali yang kelompok rentan kadang terlupakan. Gitu. Misalkan dia nggak punya cukup akses untuk misalkan mohon maaf yang difabel yang nggak bisa jalan atau kemudian netra ini kan aksesnya benar-benar terbatas. Nah yang seperti ini ada nggak yang memantau tim gitu? Konsentrasi saya sebetulnya terhadap teman-teman disabilitas ini luar biasa. Jadi kami kepingin mereka lebih berdaya. Bukannya kami melaksanakan tugas, jadi kayak bantuan selesai, enggak begitu. Ya. Kami kepingin mereka teman-teman disabilitas itu bisa betul-betul lebih berdaya. Ada 3 arus besar sebetulnya di Kota Pasuruan ini yang teman-teman disabilitas. Satu Netra itu punya organisasi namanya Partuni. Kemudian ada Tunarungu, Rungu Bicara, itu ada Gerkatin. Nah, kemudian ada yang ketiga ini ada Daksa. Nah, jadi DMI namanya. Mereka berorganisasi sekarang sudah, alhamdulillah sudah lebih kompak. Nah, mereka memang kami kumpulkan, nih Mas Hasan. Jadi mereka kita ajak diskusi, kebutuhanmu itu apa sih sebetulnya? Iya, benar. Nah, gitu. Jangan ditanya,
ketika nyun sewu saya datang ke Dinsos, saya mendatangi sentra terpadu Kemensos. Bahasa saya sederhana ke sana, saya ketemu pimpinannya itu sebetulnya untuk cerita aja ya, beliau PLT di Solo. Jadi wilayah kita sosial itu di Kementerian Sosial itu kita wilayah Solo. Ada sentranya Solo, itu yang termasuk wilayah Kota Pasuruan. Itu di sana banyak nangani daksa yang banyak, sama ada ODGJ sedikit di sana juga. Nah, kemudian yang di Rungu tuna netra itu ada di Bali, di Tabanan Bali. Nah, jadi saya datang ke Solo, ketemu langsung dengan pimpinannya sebetulnya di situ PLT karena beliau sebenarnya pimpinan Temanggung. Nah, beliau datang, saya datang, beliau datang. Nah, ini gunanya kalau pondok pimpinan teko itu ngono Mas Asad. Jadi enggak mek jadi sampean ngambil wong lencer itu enggak Mas Asad. Tak cerita nih sampean manfaat besarnya ini. Jadi ketika saya datang, saya cuma minta ke beliau begini, Pak, nyuwun sewu Pak, sampean duwe bantuan apa kekno aku Pak, disabilitas. Saya cuma begitu saja ke beliau itu. Beliau nyampaikan di Jawa Timur sekarang konsentrasinya Bu Mensos nih gitu, Jawa Timur, Pasuruan apalagi gitu kan. Akhirnya kita minta bantuan ke sana, tongkat adaptif tuh, elektrik. Diberi bantuan Pak. Jadi tongkatnya itu kalau ada air bunyi, ada api bunyi, mau kena kesandung apa bunyi gitu. Terus ada juga panic buttonnya. Jadi kalau minta tolong dia bunyi gitu. Terus kemudian dilengkapi dengan GPS tuh tongkat adaptif namanya, elektrik adaptif itu. Dan itu sampean tahu orang-orang teman-teman Pertuni yang tunanetra itu luar biasa gembiranya Mas. Saya bawa itu Mas, itu 23 unit. Udah. Kemudian kami dikasih juga kursi roda. 6 sini tambah 3, 19 unit kita punya kursi roda untuk teman-teman daksa. Kemudian kita juga bawa alat bantu dengar 8. Nah, nilai totalnya yang dipastikan ke kami itu 208 juta. Itu. Untuk membantu teman-teman. Alhamdulillah nih bisa dapat bantuan itu. Ya mau saya datang ke beliau minta komunikasi dengan baik dengan teman-teman sentra, akhirnya diberikan. Dan itu gunanya satu lagi Mas. Saya bawa motor. Jadi dari mereka kami dapat bantuan motor nih. Nah, motornya itu sekarang dipakai untuk usaha. Pagi dagangan ayam sama teman-teman disabilitas itu. Malam untuk warung kopi. Jadi motornya itu dibuka. Motor produktif Mas. Motor bob itu buka gini. Motor niaga gitu. Motor niaga. Keren banget. Jadi mereka sekarang memang masih belum punya tempat yang memadai. Akhirnya saya minta udahlah jualan di depan Dinsos karena kamu binaan Dinsos. Jadi kami berusaha supaya mereka itu lebih berdaya, bukan hanya tak kayak bantuan, enggak begitu. Kami tanya ke mereka kebutuhanmu apa Pak, kita ini begini. Dan itu sama teman-teman senangnya luar biasa, itu dirasakan juga oleh kami yang di Dinsos. Ada banyak kami kegiatan untuk mereka. Nah, dalam kaitan disabilitas, kami sedang merencanakan juga namanya Rumah Hebat Disabilitas. Semoga nanti bisa segera terwujud. Nah, jadi di Rumah Hebat itu nanti juga kami fungsikan sebagai rumah bagi teman-teman disabilitas. Mereka kan ada yang nyampaikan saya, teman-teman tunanetra Pak, ini kami ini sewa mijet itu tempatnya nyewa begitu kan. Saya kepingin ada satu rumah yang betul-betul untuk berkumpulnya mereka. Bisa berusaha di situ, bisa untuk informasi pekerjaan yang bagi mereka disabilitas. Kemudian pelatihan-pelatihan barangkali yang disampaikan oleh pemerintah kan sudah semestinya kami ya, teman-teman nanti CSR-nya daripada perusahaan bisa nanti ke kami di rumah disabilitas itu pelatihan-pelatihan yang selama ini belum mereka dapatkan gitu. Ketika kami memberikan pelatihan pun kami tanya ke mereka, kamu butuhnya apa nih? Pak, kami ini belum bisa masalah kemasan kami, Pak, produk kami, kemasan kami. Udah nanti ini mendatang ini segera kita adakan pelatihan sesuai kebutuhan mereka. Betul. Yang memang agak berat, teman-teman tunanetra memang kadang-kadang rekannya terbatas, beliau-beliau ini tempatnya terbatas, makanya saya berusaha mencari jalan ini supaya dengan adanya Rumah Hebat itu mereka bisa terbantulah. Aku sempat ngobrol juga sih dengan beberapa teman komunitas yang netra ya. Selama ini memang beberapa pelatihan yang banyak mereka terima itu terbatas di mijet. Ya. Padahal banyak juga teman netra yang dia juga kuliah, akses terhadap
gadget dan juga komputer. Iya. Begitu. Ya sempat bisa nggak misalkan dibikinnya pelatihan untuk ini telemarketing gitu Pak. Oke. Karena telemarketing itu kan hanya butuh ngomong kan, Iya, misalkan iya. selamat pagi, Iya, ada iya. di sini bantu. Nah, itu sebenarnya yang salah satu yang Iya. mereka inginkan gitu sih Pak. Kayak gitu. Jadi ya kalau mijet mulai biyen terus mijet. Iya. Ya gitu. Jadi mungkin itu masukan juga sih Pak. Betul, Mas Asad. Jadi untuk yang teman-teman muda itu penting banget. Saya juga nonton di Warta Bromo. Barangkali mereka punya kemampuan jurnalistik misalnya seperti itu. Mereka tuh sudah nggak kayak dulu, Mas. Jadi mereka tuh menggunakan gadget walaupun mereka tunanetra menggunakan gadget luar biasa sekarang ini. Iya. Nggak kayak dulu. Nggak status, balas WA aku, teman-teman kalau WA sama saya udah biasa. Semacam copywriter itu kan mereka bisa seperti itu sebetulnya. Tinggalkan mereka menuangkannya aja, nanti dibaca lagi itu kan bisa mereka seperti itu. Nah banyak hal. Nah, nanti untuk yang teman-teman muda memang arah kami akan ke sana. Kita carikan jalan nih. Teman-teman yang saya masih umurnya masih muda, masih bisa lah untuk begitu. Tapi jangan lupa loh ya, teman-teman tunanetra itu bukan hanya teman-teman yang masih muda, ada juga yang memang sudah berumur, ya nyun sewu bisanya mijet, dan itu memang sebuah keahlian. Saya kemarin cerita sama teman-teman wartawan itu, ada 2 orang nih yang suami istri, Mas. Dua-duanya netra. Dia hanya mijet aja. Anaknya bisa kuliah, anaknya sudah kerja sekarang. Sampai lulus kuliah, makanya karena mijet. Mereka sudah juga umroh dengan hasil mijet itu. Ya. Luar biasa di Bu Nurjana itu. Bendaranya Pertuni, bendaranya Persatuan Tunanetra Indonesia yang Kota Pasuruan itu. Jadi beliau itu sampai begitu, menginspirasi sekali kita yang masih sehat segar bugar begini itu udah bisa mereka. Nah, saya cuman kan ingin memfasilitasi teman-teman yang masih baru juga, Mas, yang belum punya medannya belum tahu, ya kan, kita itu bisa. Nah, makanya saya ingin ada tempat yang memang tempat berkumpulnya teman-teman disabilitas. Kita belum punya di Kota Pasuruan. Dan ini insya Allah saya kemarin sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Pengelola Keuangan. Saya minta tolong dong pinjam aset. Ya ada aset kita, misalnya di Kelurahan Petamanan itu kan nggak kepake tuh. Nah, saya suruh cek dulu dan nanti saya cek apa yang harus diperbaiki. Jadi mereka biar berusaha di situ, Mas. Bikinkan kafe di situ, Mas. Jadi dengan adanya kami ngumpulkan ini, teman-teman jadi yang disabilitas lain tuh tergerak untuk ikut, Mas. Sekarang masih Mas Asad mau ngopi di depan Dinsos itu ya, teman-teman disabilitas itu. Di Purut itu. Iya, di Dinsos di Purut itu, di dalam itu memang saya beri tempat di situ karena mereka belum menemukan tempat yang pas. Dan tadi malam teman-teman Gerkatin udah datang bawain produk mereka. Jadi ini jangan salah, Mas. Jadi kami uruskan NIB-nya teman-teman disabilitas Daksa itu. Sementara Mas kemarin memang Daksa. Ini sudah kita lakukan untuk Gerkatin untuk tunarungu juga. NIB-nya kita uruskan, kita masukkan ke katalog, produknya juga kita beli, Mas. Jangan salah. Jadi kemarin hari disabilitas itu, Mamin yang ada di lapangan itu produknya teman-teman disabilitas. Kami yang beli. Hasilnya untuk mereka juga, begitu. Kemarin yang sempat ini kan yang telur asin itu ya? Nah, itu ada telur asin juga. Di pelatihan. Bugul atau mana itu kan? Produknya itu kan juga. Iya. Yang di Kepel lah sama itu, Mas. Iya. Nah, itu ada produknya macam-macam. Jadi teman-teman sekarang sudah lebih kompak, saya senang. Jadi sudah nggak terpisah-pisah. Kan minimal data di Dinsos ada. Lengkap toh, Pak? Ada. Misalkan, memang yang terdata di kami, Mas Asad, untuk data disabilitas memang masih 378 orang yang di kota ini. Karena memang 378 yang masuk ke kami. Untuk data difabel. Data difabel. Sebetulnya itu kalau menurut saya masih kurang. Nah, kami ini sedang melakukan pendataan juga untuk teman-teman disabilitas ini. Supaya kami bisa tahu sih kebutuhan teman-teman disabilitas ini apa. Kadang-kadang Yun Sewu yang notabene sudah mampu itu nggak terdata juga gitu kadang di kami. Yang data di kami memang paling banyak itu yang memang yang butuh bantuan kami memang 378 orang itu. Jadi itu memang data baru ini atau memang dari dulu memang sudah punya, Pak? Sudah kita update. Ini sedang kita lakukan update lagi. Jadi usulan kelurahan-kelurahan kita minta pendudukmu siapa sih yang disabilitas dan butuh bantuannya apa kira-kira buat mereka. Gitu. Jadi teman-teman kelurahan sudah menyampaikan ke kami supaya kami juga
update lagi. Nanti ketika verbal lapangan juga untuk masalah bantuan sosial kita juga akan turunkan ke lapangan mereka. Karena pengalaman kami sempat di awal pandemi, tak pikir kota mungkin lebih baik ya di tempat lain di sebelah lah. Iya. Ternyata datanya mereka nggak punya gitu loh. Yang di mana? Di kota? Di sebelah. Oh sebelah, iya. Ternyata mereka nggak punya gitu. Iya. Akhirnya kita yang malah nyari. Jadi kami yang nyarikan dan ngasihkan ke Dinsos. Iya. Ini kan menjadi aneh gitu kan, padahal kan ya ini kan wilayahnya Dinsos. Iya. Gitu. Pak, balik lagi ke target 2024 untuk kemiskinan ekstrim, optimis tercapai Pak? Nah, ini sekaligus. Jadi pengentasan kemiskinan itu juga bukan hanya wilayahnya Dinsos, jangan lupa ya. Dinsos itu memberi bantuan sosial mereka supaya lepas dari itu. Ya, tetapi kita kan juga tidak mungkin terus-menerus memberi bantuan pada yang bersangkutan. Ada juga sisi lain, pembukaan lapangan pekerjaan buat mereka. Ya kan? Infrastruktur juga diperbaiki supaya mereka bisa, kalau infrastruktur diperbaiki, ada banyak lapangan pekerjaan juga nantinya. Betul. Jadi masalah pendidikannya bagaimana? Kan gitu. Jadi memang saling terkait, tapi memang paling awal untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu apa? Bansosnya dulu. Kita beri bantuan ke mereka, tepat sasaran, mereka betul-betul sudah dapat bantuan kita. Betul. Itu dulu. Nah, kalau mereka sudah bergerak naik supaya mereka insya Allah dengan kinerja kolaborasi kita dengan Disnaker misalnya untuk pelatihan-pelatihan kerja bagi yang miskin ekstrim, nah, misalnya penanganan oleh UMKM, Dinas Koperasi UMKM untuk penanganan mereka dengan usahanya, pemberian modal dan seterusnya. Nah, seperti pusat kemarin kan juga memberikan bantuan BPUM ya untuk usaha mikro, seperti itu. Nah, itu yang memang diperlukan. Tapi memang yang paling awal memang kami di Dinsos untuk memberi bantuan sosial supaya mereka betul-betul yang terdata sebagai miskin ekstrim itu dapat bantuan, sehingga mereka naiklah posisinya. Yang tadinya mungkin biro per bulan sekarang bisa naik lah. Gitu. Artinya nggak cukup berhenti di situ kan? Nggak cukup. Kuncinya di kolaborasi itu kan tadi kan. Nanti kalau pansosnya Dinsos sudah jalan ternyata OPD yang lain menang-menangnya ya pancet aja gitu ya kan. Makanya setelah pendataan ini kami akan kasihkan datanya ke Disperindak, ke pendidikan, ke yang termasuk operasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja gitu. Nah, kami juga berusaha nih untuk teman-teman disabilitas tadi itu sekarang kan sedang digalakkan inklusi job market, job center. Jadi nanti rumah hebat disabilitas itu ingin saya juga seperti itu. Jadi Dinsos yang kemudian memfasilitasi ya, misalkan menghubungkan dengan pihak-pihak penyedia tenaga kerja minimal ada untuk teman-teman disabel. Nah, memang harus ditambahkan supaya teman-teman di perusahaan ini kan juga tahu memang ada lembaga, ada. Mereka lebih percaya kan pada kita kalau sudah betul-betul sudah kita tangani dengan baik. Dan itu perintah undang-undang juga kan Pak? Iya. Tapi ini akhirnya tergelitik untuk nanya. Sepanjang pengamatan Dinsos untuk di Pemkot Pasuruan sudah berapa persen Pak yang untuk difabel? Ya sebetulnya begini. Ini kalau tidak salah undang-undangnya 2%. Ya. Jadi memang kami ini sedang melakukan analisa. Jadi berapa sih, apa sih sektor apa di Pemkot ini yang bisa untuk mereka, itu kan ya. Nah, nanti hasil analisa ini kan kami setelah data masuk semua, jumlahnya berapa, mereka itu punya kemampuan apa, itu kan yang bisa. Kita kan juga nggak bisa juga akhirnya merekrut mereka hanya untuk jadi pengangguran kan enggak juga Mas. Iya, betul. Hanya berdasarkan rasa kasihan enggak boleh juga. Enggak boleh. Gitu. Jadi memang harus betul-betul ya kalau memang itu mereka bisa diperlukan di kita ya gitu. Misalnya saya saja di Dinsos kepingin itu. Sekarang ini memang kami belum memiliki anggaran yang cukup untuk memperkerjakan teman-teman disabilitas. Tapi makanya kami berusaha supaya mereka terfasilitasi dengan baik melalui anggaran kami juga. Gitu. Kalau ada rumah hebat disabilitas itu, nah, yang memperbaiki rumahnya kan kami. Karena kami punya asetnya, nah, kan gitu kan. Nanti pelatihan-pelatihan kami juga ada di situ, segala macamnya ada di situ. Itu memfasilitasi mereka. Nah, untuk kemudian kami juga akan berusaha mendatang ini anggarannya cukup, kami akan juga rekrut.
kami juga amati siapa yang bisa, siapa yang enggak. Minimal seperti di call centernya BPBD itu kan bisa pengen terima laporan kebakaran atau apa gitu. Iya. Luar biasa itu. Memang itu udah kepikiran kami masalah teman-teman tunanetra ini loh Mas. Teman tunanetra kan geraknya terbatas. Iya. Memang mereka dengan suara yang memang paling bisa itu. Ya seperti yang dengan sampaikan tadi itu. Di call center, di Suara Pasuruan, radio, apa. Misalnya kan jadi penyiar misalnya begitu kan bisa. Dan memang ini ya perlu kepedulian kita semua. Ya. Kita semua. Ya. Baiklah. Ya mudah-mudahan lihat baik ini kemudian Insyaallah. kelancaran. Insyaallah. Terima kasih Bolo dan terima kasih Pak Koko atas kehadirannya dan pencerahannya. Dan kita akan ketemu lagi di program apa bisa apa dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.